Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Fal wajibu 'alal 'abdi, ini ya, fal wajibu 'alal 'abdi an yasbira 'ala ma yusibuhu minasyiddati, maka adapun yang wajib atas seorang hamba an yasbira, yaitu bahwa sabar oleh si hamba, ala ma yusibuhu minasyiddati, atas apa yang menimpa oleh sesuatu akan dia daripada kesulitan hidup, wa ya'lama anna ma dafa'allahu anhu minal bala'i aksaru mimma asabahu, dan meyakini oleh si hamba akan bahwa apa-apa yang telah menolak oleh Allah dari si hamba daripada bala, yaitu lebih banyak dari apa-apa yang menimpa oleh bala akan si hamba. Wa yahmadallaha ta'ala ala dzalika, dan memanjatkan pujian oleh si hamba akan Allah Ta'ala atas yang demikian itu ditolak, dicegah. Wa yanbaghi lil 'abdi an yaqtadiya bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan seyogianya bagi hamba oleh bahwa mentauladani si hamba kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yanzura ila sabrihi ala adzal musyrikin, dan memandang ia kepada sabarnya baginda Nabi atas gangguan orang-orang musyrik. Sudah apa terus? Sudah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Segini terusin Mami, sudah dulu. Baik, dijelasin nggak ini begitu? Nggak usah ya, simpulin aja ini kesimpulan kemarin. Baik, kalau dijelasin segini aja nih, mudah-mudahan cukup waktu kita terusin. Hadirin sekalian yang mulia, setelah kita mengkaji dari awal bab tentang pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, dari beberapa hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, betapa pentingnya sabar, pahala sabar sudah kita pelajari. Maka kata pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, yakni al-Imam al-Faqih Abil Lais As-Samarqandi, sesudah kita mengkaji beberapa kalamnya Rasulullah tentang penting fadilah, manfaat, buah daripada kesabaran, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba setelah mengkaji ganjaran sabar besar, ujian yang menimpa bukan karena Allah menghina kita, tapi karena Allah punya kehendak lain yang lebih bagus kepada kita sebagai hambanya. Maka kata Imam Abu Lais, ada beberapa catatan yang harus difahami oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hambanya Allah. Apa itu? Satu, fal wajibu 'alal 'abdi an yasbira 'ala ma yusibuhu minasyiddati, kewajiban kita sebagai hamba Allah setelah kita mengkaji beberapa fadilah sabar,
an yasbira ala ma yusibuhu minasyiddati. Pertama, kewajiban kita hendaknya kita sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Kita kudu sabar. Ndak boleh kita enggak sabar dalam menghadapi problem-problem yang kita alami dalam kehidupan ini. Sebab kalau enggak sabar, saudara, akan stres sendiri kita dalam menghadapi cobaan. Pengen cari kebahagiaan di dunia, jujur enggak ketemu. Pengen cari senang nih di dunia, kagak ada senangnya. Senang itu hanya masih ada dalam benak dan pikiran. Kalau sudah ada di tangan, enggak berarti di mata kita. Itulah dunia. Belumlah kita punya motor. Kata kita enak kalau punya motor, biar kata motor second nih, legenda 2 dah. Enggak apa-apa, yang penting mah punya motor. Kalau punya motor mah enak, mau ngaji juga enggak kudu nungguin temen dulu jadi ketinggalan ngaji. Nungguin, kalau punya motor tuh enak. Kata kita masih di angan-angan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tuh motor sama kita, baru juga 2 hari, motor jelek amat ya, begitu. Masih bagusan teman kita waktu parkir di Masjid Nur Anwar, itu PCX, begitu. Jadi hilang tuh yang katanya motor tuh yang penting ada motor, hilang. Itulah dunia. Nyari bahagia tuh enggak ketemu di dunia nih. Ketika muncul pertanyaan, saudara, kapan bahagia itu? Kalau dalam bahasa Malaysia, bila bahagia itu? Kapan kita bisa bahagia? Ada yang jawab, orang yang baru lulus kuliah. Bahagia itu kalau sudah dapetin kerja di Sudirman, Tamrin, baru dah hidup ini rasanya bahagia. Begitu Allah dengan Rahman Rahimnya kasih dia. Sekarang udah kerja, ditanya, udah bahagia bang? Belum. Lalu kapan? Ya paling enggak kalau punya rumah, ya kalau di kebun nanas berat kayaknya, paling enggak di Parung dah, Sawangan. Begitu. Yang masih rada hemat rasanya kalau punya rumah mah bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala murah, Rahman Rahim. Dapatlah dia beli rumah walaupun nyicil begitu KPR, punya rumah selamatan. Ngundang teman-temannya, ditanya malam itu, udah bahagia belum? Dia jawab belum, karena masih sendiri. Jadi nggak ada bahagianya. Bingung, tidur sendiri, bangun berdua. Begitu. Bingung dia. Kalau udah punya bini, enak dan bahagia, kata dia. Alhamdulillah, Allah Maha Rahman Maha Rahim, gampang jodohnya. Udahlah dia menikah. Itu kemudian ditanya oleh temannya, bang, udah bahagia belum? Belum. Gitu. Kalau punya anak aja rasanya bahagia banget, kata dia. Begitulah murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih dia keturunan. Sudahlah punya anak dia, lalu ditanya, bang, udah bahagia belum? Belum. Ini bayaran sekolah mana makin tahun makin ningkat lagi. Masuk kagak bayaran kudu,
Kalau anak nih udah kelar aja sekolah, rasanya bahagia. Kata dia, Allah dengan Rahman Rahimnya kasih jalan kepada dia. Sampai anak yang bontot dia udah sarjana SIKOM. Ya Allah, sarjana dia. Begitu. Akhirnya ditanya, waktu udah selesai dia wisuda anaknya, selamatan yang bontot, Bang, udah bahagia belum? Dia jawab, belum. Habis anak udah gede-gede belum ngawinin. Kalau udah ngawinin bocah nih, udah pada kawin, muanya nih bocah nih, rasanya bahagia banget dah. Allah kasih dengan Rahman Rahimnya, anaknya jodohnya gampang pada. Akhirnya udah yang bontot pun udah menikah, ditanya, Bang, udah bahagia belum? Belum. Lihat depan rumah enak, pagi-pagi ngomong cucu, nih belum ada cucu, belum bahagia. Kalau punya cucu aja rasanya bahagia banget. Allah dengan Rahman Rahimnya kasih dia keturunan anaknya. Sekarang dia udah punya cucu. Ditanya, kan udah cucu nih, engkong bukan bang lagi nih, kau udah bahagia belum? Dia kata belum. Ini kagak ngerti nih cucu, engkong lagi tiduran main injek aja pala. Ya Allah, berisik banget, daripada di rumah berisik mendingan malam Senin ngaji dah. Begitu. Berisik. Kalau anak nih udah punya rumah aja, biar kata ngontrak begitu, di Ciledug kayak Pamulang kayak Ciputat kayak Pondoh kayak begitu. Enak rasanya bahagia, enggak berisik-berisik amat. Allah kasih mudah anaknya. Ada yang tinggal di Ciledug, ada yang tinggal di Pondok Kacang, Pondoaren, ada yang di Pamulang, ada yang di Parung. Anaknya masing-masing. Ditanya sama temannya, udah bahagia bang? Belum. Rumah sepi banget kayak kuburan. Jadi kapan bahagia itu? Kagak ketemu, saudara. Emang dunia ini tempat kesulitan, tempat bahagia mah di akhirat. Maka seorang hamba selama ada di alam dunia, an yasbira ala ma yusibuhu minasyiddah, kudulah dia sabar menghadapi apa yang menimpa pada diri kita daripada kesulitan-kesulitan hidup. Itu kudu sabar. Salat ganjarannya gede, puasa ganjarannya gede, haji ganjarannya gede, jelas. Tapi sabar tidak disebutkan ganjarannya oleh Allah. Saking gedenya ganjaran sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan orang-orang yang sabar ganjarannya tanpa nalar, di luar perkira-perkiraan kita. Saking gedenya ganjaran sabar. Kita orang kudus sabar di dunia. Macam-macam cobaan. Ada yang dicoba dengan anaknya, ada yang dicoba dengan bininya, ada yang dicoba dengan temannya, macam-macam. Kalaulah kita kumpul dengan teman kita berdua, yang muncul yang ini ngeluh, yang ini ngeluh. Karena memang dunia tempat cobaan. Ini dunia negeri coba, tidak bisa. Maka jiwa kita kudu diberikan ketenangan dengan sabar. Caranya, jangan merasa diri kita doang yang terpukul. Keluar dari rumah kita,
masih banyak orang yang nggak punya rumah. Meski kita rumah kecil ngontrak, masih ada rumah. Ada orang yang tidak mampu untuk ngontrak, sehingga kita muncul rasa syukur atas apa yang ada. Biar kata kita sakit, kita masih hidup, masih banyak orang yang nggak pakai sakit meninggal dunia. Jadi kita harus diolah jiwa kita supaya kita sabar. Cobaan yang menimpa kita kalau mau jujur tidak seberat cobaan yang menimpa orang-orang dahulu yang soleh-soleh. Kita nggak ada cobaan yang menimpa seperti apa yang menimpa mereka, tapi kita dididik untuk menjadi pribadi yang sabar. Kedua, kewajiban kita seorang hamba kudu yakin seyakin-yakinnya, wa ya'lama annama dafa'allahu anhu minal bala aksaru mimma asabah. Sebagai hamba kudu tertanam di dalam hati sanubari kita sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa cobaan yang dicegah, yang dihindarkan oleh Allah untuk menimpa kita, cobaan yang Allah jauhkan itu lebih banyak dibanding cobaan yang menimpa kepada kita. Sepertilah kayak wabah kayak begini. Biar kata kita ini udah 2 tahun, kos-kosan kosong, kontrakan juga kosong. Begitu usaha menurun, kata kita, coba kita renungi yang Allah hindarkan dari kita banyak. Satu, kita masih hidup sampai nih malam. Alhamdulillah. Hidup nggak ini? Saya ngeri yang diem-diem nih mati, jangan-jangan. Hidup nggak? Hidup. Alhamdulillah. 2, sehat. Kita sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Banyak orang yang tinggal di rumah sakit, kita enggak. Begitu. 3, kita masih enak makan sampai nih hari. Begitu. Ngopi masih enak, kopi Thailand masih suka, masih sampai hari ini. Ya Allah, ada yang kopi gayo, ada macam-macam deh. Ya Allah, dari Sabang sampai Merauke itu apa aja masih enak. Makan nasi uduk masih enak, nasi ulam, ya Allah, ketupat laksa kampung kecil masih enak, ya Allah, masih enak. Sampai sekarang mau ngapain lagi? Makan masih 3 kali, itu di luar bakso, di luar mie ayam, di luar siomay, belum tuh duren di Kimia Farma, tahu nggak? Ya Allah, begitu. Masih banyak kebaikan Allah, terus mau ngapain? Sampai sekarang kalau mau jujur, banyak kalau kita ngobrol sama orang yang lebih parah dari kita. Taufik tuh, Taufik kurang sehat, moga cepat sehat dia. Itu Taufik tuh sering berteman dengan kita, ketemu ngadepin orang banyak, ketemu lagi sama orang. Kita tanya di mana dia, nggak ada. Ternyata habis masuk rumah sakit jam majelis. Ada kesempatan waktu, saya mampir. Taufiknya ngira aja pulang. Kata dia habis kemo dari Harapan Kita menelan biaya 300 juta. Habis berobat nih orang. Begitu dia dongeng, pulang tuh di mobil, alhamdulillah guru. Apaan Fik? Saya udah dibagi duit sama Allah 300 juta. Begitu. Enggak perlu pakai buang-buang duit, kasih sehat. Begitu. Bisa begitu tuh. Banyak nih pandemi begini nih, saya nggak paham sama teman-teman Nurul Anwar. Bisa ngacung kalau sumpamanya ada. Di antara yang ketemu dengan saya ini, di antara teman-teman majelis yang terbesar dari dampak wabah ini, usaha dia minus 75 miliar. Ini dari teman-teman majelis. Ada nggak yang hadir nih sampai kerugian duit 75 miliar? Saya mau tanya nih yang hadir nih, ada nggak?
Enggak ada. Alhamdulillah. Kita kan enggak kayak gitu-gitu amat. Masih hidup, sehat. Gitu. Emang 175 miliar orang 9 aja kagak ada duit kita, kata gitu. Itu begitu gitu. Itu begitu. Kalau yang 5 miliar dus sabrak dah. Taufik tahu tuh si anu 10 miliar banyak dah. Tapi yang terbesar itu begitu. Tapi kata kita bilang, ayo bang, kita ke Syekh Sulaiman Barzah aja, kan dekat dari rumah. Gurunya Mbah Holil Bangkalan, ziarah baru terbuka. 75 miliar yang penting masih sehat guru. Tanah masih ada tuh di belakang bandara tuh, jual aja dah. Nah ketemu tuh, kata dia, ketemu tuh muncul. Artinya sebetulnya banyak kok kurnia Allah tuh yang diberikan kepada kita dibanding cobaan yang menimpa kita. Coba ditimbang-timbang, karena kita dikasih mata oleh Allah 2. Jangan memandang musibah doang, harus pandang ada kasih sayangnya. Pertemuan yang lalu kita jelaskan, Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya beliau menyatakan, man dhanna infikaka lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Siapa yang punya dugaan, persepsi bahwa sudah tidak ada kebaikan Allah dari takdir yang menimpa kepada kita ini, kesannya Tuhan nggak sayang sama kita, itu penyebabnya karena kita kurang daya pikir kita, pemahaman kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dihilangkan harta hilang, yang penting tidak iman. Banyak yang kehilangan iman. Makanya Rasulullah SAW dalam menutup doa majlisnya, wala taj'al musibatana fi dinina. Tuhan, jangan sampai kau timpakan cobaan kami pada agama. Jangan agama dah. Kalau yang lain mau gampang, duit hilang bisa balik. Agama ini repot. Jangan begitu. Jangan kau timpakan musibah pada agama. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai duit menjadi puncak tujuan di otak kami dan puncak cita-cita dan tujuan kami. Jangan itu. Kalau kata Gusmik Kiai Haji Hamim Jazuli, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Tuhan, letakkan dunia di tangan, jangan letakkan dunia di hati, biar kita mudah memahaminya. Datang masuk biasa saja, supaya tidaklah stres di dalam kita menjalani hidup. Yakin cobaan yang menimpa kita tidak seberapa dibanding pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Sampai sekarang masih sehat, berapa banyak orang yang sampai nih malam ada di ruang ICU. Timbang itu dengan duit. Sampai sekarang kita masih enak makan, ya Allah, teman kita duit banyak, Masya Allah, duit banyak, masih di dunia udah sengsara. Ditawarin kopi, mau ngopi bang? Enggak, asam lambung. Mau makan daging kambing, darah tinggi. Mau makan daging sop iga, kolesterol. Mau makan duren, darah tinggi. Emping bang, asam urat. Di dunia barang-barang halal jadi haram. Sian banget, duit banyak, cuman nggak bisa menikmati dari semuanya. Ya Allah, nggak kayak petani. Kemarin dari Serang, lihat sawah tuh, makan di pematang sawah. Ya Allah, nasi doang sama sambal pakai daun pisang. Ya Allah, minum cuman teh tubruk, itu tahagnya. Sampai begitu dia, bisa dia nikmat banget. Banyak orang, ya Allah, duit banyak, rumah
bagus, gede, pakai AC, orang bisa tidur tiap malam, gulang-guling. Kita ya Allah dikontrakan petakan kecil boro AC, kipas angin aja nggak kuat, nggak punya. Masya Allah tidur masih di ubin. Nikmat banget. Apa enggak itu nikmat dari Allah? Nikmat tak duha. Jangan memandang musibah doang dah. Pandang dong nikmat-nikmat yang Allah masih berikan. Jauh lebih banyak dibanding cobaan. Dicubit dikit doang, yang lain masih banyak. Jadi kita nggak usah dibikin stres. Dari dulu juga kita normal-normal saja usaha. Baru belakangan ini aja 2 tahunan ini terkendala begitu. Tapi kan alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Jadi mengapa kita memandang musibah saja, tidak memandang pertolongan demi pertolongan Allah yang diberikan sampai ini malam? Oksigen kita hirup gratis. Boleh tanya tuh di samping Swadharma Raya, begitu, yang jualan oksigen tuh berapa itu sebotolnya? Kalau sehari 3-4 botol kita beli, kita kan nggak gratis. Cuci darah berapa? Boleh tanya lah yang dekat begitu, Medika Permata Hijau, berapa biayanya? Kita gratis. Apa enggak ini nikmat juga dari Allah? Janganlah kita memandang musibah saja. Kalau kata teman kita, kalau kau tak punya sepatu, jangan bersedihlah. Masih punya kaki. Lihat yang tidak punya kaki. Jari aja nggak ada, gimana mau pakai sepatu? Kita alhamdulillah biar kagak punya sepatu, jari kita masih 5, masih kaki kiri 5, lengkap. Alhamdulillah. Ya Allah, teman kita kaki doang nih dipotong, bayar juga karena gula tuh, jempolnya dipotong, bayar. Ya Allah, itu ngilangin doang tuh. Kita alhamdulillah masih utuh. Syukuri, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Begitulah kita tugasnya kepada Allah, memanjatkan puja-pujian. Kita kudu yakin cobaan yang dijauhkan menimpa kita lebih banyak dibanding cobaan yang menimpa kepada kita. Setidak-tidaknya andai bisnis rugi, istri kita sehat, anak-anak kita sehat, itu nikmat. Begitu, itu nikmat. Maka perempuan yang solehah, yang mengerti tentang fadilatus sabri, dia mengerti tentang nilai besar kesabaran. Ketika laki pulang dengan muka yang kusut, gojek lakinya, mukanya kusut, ditanya, bang kenapa mukanya kusut? Aduh payah ngebit hari ini, kagak dapet mulu, begitu. Nggak tahu tangan ini sial kali, ngebit kalah mulu, kata dia. Tapi lah kata bininya, anda usah bersedih bang, alhamdulillah, yang penting abang pulang aja udah bahagia. Nggak apa-apa, besok lusa masih ada rezeki. Lihat bang, tetangga kita hari ini dapat duit 25 juta dari Jasara Harja. Alhamdulillah. Itu perempuan soleha. Tapi ada perempuan yang tidak soleha. Kenapa muka mulu kusut bang? Orang dapat duit, emang dasar lu mau laki bego, kagak bisa nyenengin bini, kagak bisa. Ada model kayak lu ini mepaya banget dah. Ada nggak yang bininya tukang ngomel begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Begitu. Ini perempuan soleh tuh mengerti tentang pentingnya sabar. Penting sabar. Ya sabar. Cobaan sebentarlah di dunia, tak lama. Andailah kita sekarang tak berpunya, nggak apa-apa.
Yang penting kita kudu ibadah. Di dunia paling banter 80 tahun dah wafat kita. Begitu. Nggak bisa. Lebih dari itu berat. Jarang, sampai 100 lebih masih seger, jarang. Di atas rata-rata lah itu mah jarang, rata-rata 60-70 lah. Begitu. Tapi harus sabar dalam menghadapi cobaan demi cobaan. Kita kudu yakin di hati kita, kalau sekarang kita malam hari ini ada banyak cobaan dibanding nikmat, kalau mau jujur masih banyak nikmat, masih banyak nikmat, masih banyak nikmat. Sedikit saya mau cerita dari seorang sufi besar dari Sri Lanka, namanya Muhyiddin, Syekh Muhyiddin. Ini sufi besar luar biasa, ulama dari Sri Lanka. Datang kepada beliau muridnya, guru, saya ini udah bosan hidup, saya pengen minum racun saja. Rasanya cobaan demi cobaan bukan makin berakhir, makin meningkat. Rasanya saya pengen mati aja. Kata gurunya, janganlah, enggak usah begitu. Enggak, saya pengen mati aja. Begitu, saya pengen mati. Karena sufi besar dituruti. Baik, dia masuk kamar, kasih air di botol. Ini botol, kasih. Amin, dia keluar dari kamarnya. Muridku, karena memang kau udah bosan hidup, ini minum air 3 kali sehari, jangan dihabisin, pagi, siang, malam. Kalau kau udah minum 3 hari lagi mati, kata gurunya. Dia kaget juga. Yang tadinya minta mati, loh guru, ada orang mau bunuh diri dikasih. Dia bingung juga, tapi karena udah kadongan frustasi. Baik, bagaimana guru? 3 kali, pagi, siang, malam. Ini adalah racun isinya. Udah kau minum 3 hari mati. Akhirnya diminum sama dia, pagi, siang, malam, habis sebotol. Udah minum, mulai mikir, waduh, yang saya minum meracun. Udah ngitung, hari Minggu diminum, Senin, Selasa, Rebo, mati. Udah dibayangin. Dari itu mulai dia berubah, karena 3 hari lagi mati. Mulailah dia yang tadinya marah-marah sama anaknya, mulai dia tidak marah karena mau mati. Sebagai perpisahan terakhir. Anaknya bingung, enggak biasa-biasanya babak, biasanya ngomel mulu, ini lembut suaranya, jarang. Begitu anakku sayang, sini dikecup, dia mau sekolah. Begitu juga bininya, Masya Allah, di kantornya begitu. Biasanya yang namanya, aduh, karyawan dari awal masuk Ragunan sampai ujung kesebut semua. Nggak ada yang nggak kesebut. Itu kagak ada. Bingung semua orang. Sampai jatuh di malam Rebo, besok mau mati, diciumin. Dia bininya lagi tidur tuh, nggak diganggu, dikecup, dibisikin, maafin papa sayang. Anaknya begitu. Bininya bingung, ada apa ya? Sampai Rebo pagi, kagak mati. Kagak mati. Wow, kagak mati. Katanya 3 hari mati. Dohor, sampai akhirnya malam Kamis datang ke rumah gurunya. Guru, saya ini udah tenangan. Saya pikir nih mati malam ini, malam Kamis, sedikit lagi jam 12. Saya mau mati. Guru, bagaimana racun yang udah masuk?
di badan saya yang saya udah minum. Saya pengen hidup. Loh, katanya pengen mati. Enggak guru, saya pengen hidup. Saya udah sadar yang salah saya. Anak saya baik, istri saya baik, karyawan saya baik-baik. Coba kalau dia kabur semuanya, siapa yang mau ngerjain perusahaan? Guru, bagaimana ini racun yang udah dimasukin di perut nih? Kata guru, ndak usah panik. Itu adalah racun kehidupan. Mulai hari ini kau hidup, yang tadi kemarin kau mati. Kau sudah bisa memandang kebaikan-kebaikan Allah. Yang tadi hidup sumpek jadi tenang. Itulah yang disebut kehidupan. Mulai dia matanya dua memandang bukan musibah doang, masih banyak nikmat-nikmat dari Allah. Dan ini kewajiban kita sebagai hamba, kudu tertanam dalam hati sanubari keyakinan yang kuat. Cobaan yang menimpa dengan cobaan yang dijauhkan oleh Allah jauh lebih banyak yang dijauhkan daripada yang menimpa kepada kita. Coba kita renungin anak kita yang kecil, tidur di kasur nggak ada pagernya, nggak jatuh. Siapa tuh yang jagain yang malam kita ngorok? Motor kita depan rumah yang lupa kuncinya kita bawa, lalu kita tidur, siapa yang jaga itu? Kan Allah. Begitu. Sampai kita punya telinga nih, kan terbuka. Waktu kita tidur, semut enggak masuk. Padahal bini kita yang katanya sayang sama kita, ngorok juga enggak jagain kita. Itu semut enggak masuk ke kuping kita, siapa yang jagain? Coba kalau kita tidur, semut masuk banyak di kuping kita, apa enggak stres kita? Kudu ke THT, duit lagi. Kan enggak. Bangun tidur, tangan masih bisa begini-begini, kaki masih bisa gerak, enggak stroke. Apa enggak nikmat dari Allah? Janganlah kita banyak mengeluh, jangan memandang musibah saja, pandang dong kebaikan Allah, supaya kita enggak stres-stres amat. Lihat orang tinggal di perkampungan, begitu kayak bagaimana rumahnya jelek-jelek tapi tenang. Masa kita yang rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, stres? Bukankah nikmat yang diberikan nama kita? Masyarakat perkotaan lebih banyak dibanding masyarakat perkampungan. Mengapa mereka punya tenang? Karena mereka memandang masih banyak kok kurnia Allah. Kenapa kita tidak bisa mengambil itu? Dan ini yang bakal mendidik kita menjadi pribadi yang sabar. Jadi dua, wa ya'lama annama dafa'allahu anhu minal bala'i aksaru mimma asabah. Begitu. Ketiga, wa yahmadallaha ta'ala ala dhalik. Hamba tuh setelah matanya terbuka bahwa bukan ada cobaan, dalam setiap cobaan ada nikmat dari Allah. Yang kadang kita menterjemah surat Insyirah aja salah, fa inna ma'al usri yusra. Kita ganti terjemahnya fa inna ba'dal usri yusra. Kata kita sesudah kesulitan datanglah kemudahan. Enggak ada kalimat sesudah kesulitan datanglah kemudahan, itu enggak ada dalam Al-Qur'annya. Yang ada itu bersamaan kesulitan ada kemudahan. Lagi sulit aja banyak kok kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita mau terbuka pola pikir kita, sehingga layak kita mengucapkan alhamdulillah. Tuhan, cobaan cuman virus doang. Alhamdulillah bukan agama, ini virus.
dunia cobaan kecil begitu, musuh yang gak jelas, yang kadang sewaktu-waktu dia bisa naik, mau Ramadan aja bisa naik dia. Emang begitu dia tahu banget ya, kayak begitu, tahu itu. Jadi kita enggak tergoyangkan bagaimana. Banyaklah memuja-muji Allah. Alhamdulillah, meski kita diuji kayak begini, wabah enggak menentu, belum hilang yang satu muncul yang lain, belum hilang yang lain muncul yang lainnya, masih hidup, masih sehat, masih enak makan, ngopi masih nikmat. Sampai udah kayak sholat tuh ngopi 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah ba'diyah kalau dipanggil oleh teman kita. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, mau ngapain? Jadi janganlah kita dibikin stres. Nikmat aja dah, nikmat aja. Keempat, wa yambaghi lil abdi an yaqtadiya binabi. Maka sesudah kita memahami hadis-hadis tentang fadilah sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, hendaklah kita mentauladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad yang oleh pujangga Islam dinyatakan isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Isbir, sabarlah anda dalam menghadapi musibah, wa tajalladi, tegarlah anda dalam menghadapi cobaan. Yakini tidak ada yang abadi di jagat raya ini, ujian sebentar. Kita dikata ini dolim udah luar biasa, sabar. Kalau malam udah kelewat puncak gelap, bentar lagi subuh, tenang. Begitulah kita, sabar bila anda tertimpa musibah yang melukai jiwa anda. Fadhkur musabaka bin Nabi Muhammadi, bandingkan musibah yang menimpa anda dengan musibah yang menimpa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir abah mati, kita masih ada abah. Umur 6 tahun ibu mati yatim piatu, kita ada abah, ada ibu, ngalamin kasih sayang besar. Nabi hidup, ada yang lemparin kotoran unta, ada yang lemparin segala macam debu, ada lemparin batu. Nabi padahal kekasih Allah, akhlaknya baik, tidak ada dosa, enggak pernah berbuat maksiat dari kecil, akhlaknya mulia, kekasih Allah. Cobaan demi cobaan datang kepada Nabi, sampai terusir dari kampung halaman, tanah tumpah darah, Makkah Al-Mukarramah diusir oleh orang yang sebangsanya. Kita kan enggak. Kalau kita kan andai terusir karena mau kita, yang tadinya di Senayan minggir lagi ke Bayoran, dari Bayoran minggir lagi ke Pamulang, dari Pamulang minggir ke Parung, sampai Gunung Sindur, Sindur gunungnya lagi. Itu mau kita, bukan terusir, bukan. Kita nggak ada ngalamin kayak Nabi Muhammad. Coba saudara, ini Siti Khadijah wafat, anak 6, kudu ngurusin bocah-bocah 6. Mana kudu dakwah, kudu mana? Berhasil. Lihat Fatimah Zahra,
Siti Fatimah yang lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir, begitu, kira-kira 15 hari yang lalu, wafat di tanggal 6 Ramadan. Sayyidatuna Fatimah, perempuan hebat. Didikan siapa? Didikan duda yang ditinggal mati bininya. Begitu, berhasil. Begitu, cobaan demi cobaan. Maka cobaan yang menimpa kita enggak seberapa. Lagi dosa kita banyak. Nabi enggak ada dosanya. Ada dosanya enggak? Dikit aja Nabi, ada enggak? Enggak ada. Akhlaknya baik apa buruk? Baik. Saya mau nanya, ada yang benci enggak? Banyak. Kalau kita ada dosanya enggak? Banyak. Begitu. Ada akhlak buruknya? Banyak. Ada yang benci? Wajar. Kenapa kita hidup biasa aja? Hidup itu begitu, bainal hubbi wal bughdi, antara cinta dan benci, biasa. Hidup biasa. Jalan kita harus jalan sabar. Nabi aja ada yang benci, apalagi kita, biasa. Bagaimana Nabi menghadapi cobaan? Begitu. Dijorokin lagi ibadah segala macam. Tar ke depan nih kita bakal baca hadis-hadis bagaimana cobaan yang menimpa Nabi. Kita enggak ada cobaan, enggak ada. Dulu waktu almarhum Kiai Zainuddin MZ wafat, saya mengisi beberapa acara beliau di Kalimantan. Stres juga saya masuk pedalaman, jauh pedalaman, tidak bisa ditempuh, pakai perahu kecil. Begitu, mana kena tongkang batu bara, itu perahu begini nih. Jam 12 malam palempul di kali Sungai Mahakam, pinggirnya doang 80 meter, pinggirnya dalamnya lah, panjangnya dari ujung sini sampai Al-Falah, panjangnya kali. Jam 12 malam empal-empul aja. Begitu. Empal-empul. Ya Allah, jam 12. Tapi kita harus mengukur, enggak seperti wali-wali zaman dulu. Dia belum ada perahu, kita ada perahu. Begitu. Kalau udah perahu nyebur, udah ada wassalam. Kiri hutan, kanan hutan. Yang ada suara monyet aja. Nyampe base camp jam 1:30. Itu jalan 7 jam, empal-empul di kali. Begitu. Tapi kita harus bisa mengolah hati kita. Enggak seberapa ini, enggak kayak zaman dulu-dulu. Harus begitulah kita hidup. Supaya apa? Supaya kita tenang. Begitu. Kita juga dalam jalan hidup begitu. Kita rugi, baru hari ini kemarin untung. Begitu. Jadi kita anggap aja begitu. Kalau ada orang kontrak, ya kata dia, bang maklumin dah agak telat, maklumlah pandemi begini, baik bulan depan aja. Iya baik dah, kita maklumin bulan depan, bang bulan depan aja sekaligus biar 3 bulan ya. Iya baik. Udah 3 bulan kabur. Enggak apa-apa, yang penting kontrakan masih ada. Anggap aja mungkin kemarin-kemarin ada duit yang enggak bener dah yang masuk sama kita dah. Begitu aja. Begitu, sehingga kita itu jadi tenang adanya, biar enggak stres-stres sama dalam menjalanin hidup. Kalau mau dilamunin stres terus kita, kapan mau ibadahnya? Cobaan ini enggak ada habisnya. Iya, karena dunia negeri cobaan. Belajarlah sama peselancar. Lihat tuh peselancar, kalau ombak gede girang enggak? Peselancar tuh girang enggak? Girang. Kenapa? Mengerti hakikat laut ada ombaknya. Begitulah para ahbabillah, para kekasih-kasih Allah. Cobaan biasa di dunia. Ada yang begini begitu, biarin. Cobaan. Enggak usah puyeng, enggak usah.
Inilah dunia namanya. Kita harus pandai dan kita harus membandingkan cobaan yang menimpa kita dengan cobaan yang menimpa para kekasih-kekasih Allah, khususnya Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cobaan demi cobaan. Mendera Nabi. Datang ke Taif, rumah saudara, disambit bukan disambut. Padahal mau dakwah, bukan mau nyolong, mau ngajak benar. Kita kan enggak kayak gitu-gitu amat. Maka cobaan yang menimpa kita biasalah dalam hidup. Wa yandura ila sabrihi, kita harus meninjau, memandang betapa sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adzal musyrikin, atas gangguan-gangguan orang-orang musyrik. Ya Allah, Nabi sering kita dengar dalam ceramah-ceramah kiai-kiai kalau maulid, betapa Nabi diginiin lagi, Nabi digituin lagi, dilemparin kotoran unta. Ya Allah, saya mau nanya nih yang ngaji nih, pernah nggak dilemparin kotoran unta? Nah, untanya jaga gak ada di kebun nanas, ya kan? Begitu kita kan negas segitu-gitu amat lah. Nggak usah. Kita harus pandang masih banyak kebaikan Allah. Yakin kalau kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Tanemin di hati. Kalau kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Jadi biar kita jangan terus stres. Biasa. Dalam hidup ini cobaan normal, dan ini yang harus ditanamin di dalam kita punya diri. Jangan merasa dengan kita beriman lalu lepas dari cobaan, tidak bisa. Wong kita ada di dunia. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun na'tiha. Jangan dah heranlah kalau ngalamin cobaan-cobaan selama masih ada di dunia, karena memang sudah menjadi karakternya dunia. Negeri banyak cobaan. Mantapkan kesabaran kita dalam menjalani hidup ini. Begitu, mantapkan. Begitu. Bikin aja hiburan kayak orang-orang. Waduh, sayang banget tahun baru 2022 nggak bisa keluar negeri gara-gara corona. Corona kan cakep bahasanya, gara-gara corona. Kalau tahun-tahun sebelum corona nggak punya duit, emang sampai sekarang juga punya duit, cuman bahasanya aja manis. Gara-gara corona, padahal nggak punya duit juga yang dulu. Emang dulu keluar negeri juga tahun baruan, kagak juga, emang nggak punya duit. Ada aja bahasanya, apakah yang enak dah. Jadi bahasa yang menarik dah. Biar kita itu jangan stres-stres amat. Masih banyak yang kita bisa kerjakan. Masih sekarang masih hidup, ini nikmat dari Allah, syukuri. Jangan sampai kita otak takut sama makhluk, akhirnya tidak takut sama pencipta makhluk. Jangan sampai kita takut sama wabah melebihi takutnya kita sama Allah yang mencipta wabah. Sehingga biar kita sabar, biar kita tenang, biar kita enjoy dah dalam menghadapi kehidupan dunia normal. Dunia ini cobaan enggak bakalan habisnya, enggak bakalan, tetap aja begitu. Karena kita aja lihat ada orang senyum-senyum, itu karena menutupi lara hatinya dia. Sebetulnya sama dia menangis, tapi dia mengerti menangis tidak menyelesaikan persoalan. Keluhan tidak bakalan merubah keadaan. Meski dengan mengeluh sedikit lega perasaan, tapi keadaan tidak berubah, maka tak bolehlah kita banyak mengeluh. Kalau mengeluh sama Allah,
Virus ini gelap, gaib, nggak kelihatan. Ngeluhnya ama yang maha gaib, alimul ghaibi wasyahadah. Nama Allah dah, biar kita tidak ketakutan yang berlebihan. Mau sampai kapan kita hidup? Bila kita mau ke masjid Jami' Nurul Anwar ada anjing, usir. Dohor, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu, subuh begitu. Capek kita, capek. Maka cara yang bijak, laporin aja sama yang punya dah. Bang, nih anjingmu ini ngeganggu banget sama saya ibadah, tolonglah dikurungin. Itu lebih enak di dalam kita menjalani hidup. Begitulah wabah nih makhluk. Muncullah corona, belum hilang kita usir. Muncul delta, belum hilang. Muncul omikron, belum hilang. Muncul florona, macam-macam. Mau sampai kapan ngurusin anjing-anjing kayak begitu? Kita harus balik ke Allah yang mencipta virus. Tangisi malam bersama-sama, munajat, taubat sama Allah kita bersama-sama. Lebih-lebih sekarang bulan Rajab, bulan istighfar. Bahkan kita disuruh oleh Nabi maghrib subuh 70 kali kita membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita. Jangan-jangan wabah ini juga turun karena dosa kita terlalu banyak di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kudu mencontoh Nabi Muhammad yang tidak ada dosanya aja ada percobaan dari Allah. Apalagilah kita yang banyak dosanya. Dengan kita mempelajari pri kehidupan Nabi, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Duhai Allah, ternyata enggak seberapa cobaan yang menimpa saya setelah saya baca pri kehidupan Nabi ini. Bakalnya begitu. Padahal beliau orang soleh, enggak ada dosa, akhlaknya baik. Saya dosa melulu, akhlak buruknya banyak. Wajarlah dengan ada begini, tapi Tuhan masih banyak kasih nikmat. Sampai sekarang mata kita masih bisa melihat walaupun kurang memandang Al-Quran. Enggak buta kita. Apa enggak nikmat dari Allah? Telinga kita masih dengar suara-suara adzan, suara pengajian. Banyak orang yang akhirnya telinganya tuli, gendang telinganya pecah dan seterusnya. Darah kita mengalir normal tanpa perlu dicuci, oksigen gratis. Ini harus dipandang sebagai kurnia dan nafahat rabbaniyah kepada kita, sehingga kita tidak jadi orang yang cengeng, gampang mengeluh, jelek-jelekin Allah, dianggap Allah kurang sayang, anggap Allah ngasih cobaan mulu sama kita. Padahal hari demi hari nikmat mulu. Bangkit wahai jiwa yang tidur. Saudara, jangan kita seperti anak ikan yang ada di kolam. Ketika mendengar ada orang mancing bawa anaknya, dia bilang kepada anaknya, anakku, kita harus jaga air. Sebab air ini adalah barang vital, sumber kehidupan buat kita. Kata sang ayah kepada anaknya, didengar oleh anak ikan yang ada di kolam. Oh, air itu adalah barang vital, sumber kehidupan. Kalau begitu saya harus rawat dan harus cari air itu. Dia bertanya kepada temannya, air itu di mana? Kata temannya, air itu apa? Dia muter dari pagi sampai sore, sampai emaknya nyariin mak ikan. Itu nyariin di mana anakku? Dia lagi nyari-nyari di air tuh di mana adanya. Sampailah ketemu dengan ibunya, ditanya dari mana? Habis nyari air, mak. Kata orang tuh di atas, air barang vital, sumber kehidupan, harus dijaga dan dirawat. Air itu di mana? Maka sang ibu ikan berkata, anakku, sebetulnya dari dulu kau itu sudah ada di air. Dari dulu yang kau cari di mana-mana tuh air. Kau saja tidak sadar.
Jangan sampai kita kayak anak ikan. Nikmat Tuhan itu mana? Padahal dari dulu sampai detik ini, hari demi hari yang kita lalui nikmat demi nikmat dari Allah. Gara-gara mata kita tertutup yang kita pandang cobaan demi cobaan, akhirnya lupa sebetulnya dari mulai melek mata sampai merem mata, nikmat demi nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sabar, insya Allah kita akan diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dong pandang kita malam hari ini 40 tahun kita yang lalu. Dalam posisi apa kala itu? 40 tahun yang lalu, ini dari malam ini. Lagi apa kita? Sudah punya kontrakankah kita? Sudah punya rumahkah kita? Sudah punya motorkah kita? Kan belum punya apa-apa. Sekarang ada, biar kata butuh tuh motor. Apa bukan kurnia dari Allah? Berapa banyak yang sudah diberikan sama kita? Lalu pertanyaannya, sudah berapa yang kita setor sebagai syukur sama Allah? Ini yang harus kita bandingkan, supaya kita jangan banyak mengeluh, supaya kita bisa mencontoh dan mentauladani Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menyimpulkan cobaan ini begitu dikit dibanding perlakuan buruk saya kepada Allah. Cobaan ini tak seberapa dibanding kurnia Allah yang tak terhitung berapa banyak nikmat yang ada. Jangan sampai masuk pada ayat yang diulang-ulang pada surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita mau dustakan lagi? Bukankah nikmat demi nikmat begitu banyak? Karena itu dari belajar hadis-hadis yang sudah berlalu, ada 4 perkara yang harus muncul di kita biar tenang hidup kita. 1, kudus sabar menghadapi cobaan yang ada. 2, yakini cobaan yang menimpa terlalu sedikit dibanding cobaan berat yang dihindarkan oleh Allah menimpa kita. 3, kita kudu banyak bersyukur, memuji Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Pada pertemuan yang lalu disampaikan, kalau yang enak ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah, yang tidak enak ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, sudah diterangkan. Dan yang keempat, kita harus banyak membaca peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tauladani, kita contoh. Bukankah beliau adalah suri tauladan kita? Karena itu beliau sabar, kita pelan-pelan belajar untuk sabar. Insya Allah atas kesabaran kita, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhkan maksiat, sabar dalam menghadapi cobaan. Kesabaran-kesabaran ini akan menghantarkan kita semua pada keluhuran darajat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja malam hari ini kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.